Assalamualaikum, semoga sobat semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Topik video kali ini masih tentang hubungan posisi badan dengan kemiringan motor. Di video sebelumnya, kita sudah bahas bagaimana posisi badan yang benar saat cornering supaya bisa mengurangi kemiringan motor. Keuntungan dari berkurangnya kemiringan ini akan membuat traksi atau grip ban lebih kuat. Suspensi juga bisa bekerja dengan normal. Dan itu membuat kita bisa lebih cepat melewati suatu tikungan dengan lebih aman. Untuk masalah yang cepat ini, kalau sobat mau aja ya. Nah, teknik ini biasa disebut dengan hanging off. Selain gaya hang off, ada dua lagi teknik yang biasa dipakai, yaitu posisi netral dan counterbalance atau counterweighting. Pada teknik posisi netral, kemiringan badan kita sesuai dengan kemiringan motor. Sedangkan pada teknik counterbalance, kemiringan badan kita berlawanan dengan kemiringan motor. Sobat semua, pernyataan saya bahwa posisi badan ini berpengaruh terhadap kemiringan motor bukan asal jeplak. Ini sudah dibuktikan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Pembuktian dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui perhitungan fisika yang rumit, tidak akan saya bahas, dan dari percobaan. Untuk memperoleh hasil yang valid, sebelumnya sudah dipastikan bahwa semua parameternya disamakan, yaitu radius lingkaran, kecepatan, jenis motor, dan juga ridernya. Yang berbeda hanya posisi badan dari rider. Dapat dilihat di foto berikut, motor tidak terlalu miring saat rider menggunakan teknik hanging off, dan akan sangat miring saat rider menggunakan teknik counterbalance. Jadi, dapat disimpulkan, untuk riding kita di jalan raya dengan kecepatan di atas 30 km per jam, gaya hang off memberikan keuntungan yang lebih baik. Tentu, kita tidak harus selalu full hang off seperti di trek balap. Bisa tengah-tengah antara gaya netral dan gaya full hang off, seperti yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Sedangkan, gaya netral akan berguna saat kita boncengan, di mana pergerakan badan kita tidak sebebas pada saat riding sendiri. Nah, sob, lalu bagaimana dengan teknik counterbalance? Karena teknik ini membuat kemiringan motor yang berlebih daripada yang diperlukan, tentu kita tidak ingin menggunakannya. Ngapain? Menambah resiko untuk sesuatu yang tidak ada gunanya. Namun, counterbalance ini tetap diperlukan, sob, yaitu untuk berbelok tajam di kecepatan rendah. Seperti misalnya untuk putar arah. Begitu juga pada saat kita menghindari suatu halangan. Lubang di jalan misalnya, atau keperluan lainnya yang memerlukan perpindahan kiri kanan dengan cepat, seperti zigzag. Bagaimana melakukannya? Yuk kita lihat. Misalnya, kita akan berbelok tajam ke arah kiri. Arahkan pandangan, dibantu kepala dan bahu ke area yang akan dituju. Miringkan motor dengan counter steer. Miringkan badan kita berlawanan dengan kemiringan motor. Sesaat setelah motor miring, ban depan akan berbelok sesuai kemiringan motor secara otomatis. Oleh karena itu, tangan kita harus tetap rileks. Sebelum lanjut, akan saya perlihatkan bagaimana ban depan berbelok sesuai dengan kemiringan motor. Karena pemahaman ini penting untuk cerita selanjutnya. Sobat, jangan salah sangka. Tujuan kita memiringkan badan berlawanan dengan kemiringan motor bukan untuk menjaga motor supaya tidak jatuh. Akan tetapi, ini dilakukan supaya motor bisa lebih miring, sehingga radius putar bisa lebih kecil. Nah, yang menjaga motor tidak jatuh adalah dorongan mesin. Oleh karena itu, kita harus mahir menggunakan kopling dan gas. Mungkin sobat sudah pernah dengar istilah setengah kopling, atau bahasa benarnya friction zone. Daerah ini hanya beberapa milimeter saja. Di antara kopling full tertutup, yaitu terputusnya tenaga dari mesin ke ban, dan full terbuka, yaitu tersambungnya seluruh tenaga mesin ke ban. Kondisi setengah kopling ini kita gunakan sesaat setelah counter steer, yang artinya sesaat setelah motor berbelok, supaya kita bisa lebih presisi mengendalikan tenaga mesin. Berbelok dan lurusnya ban depan bukan disebabkan oleh input tangan, akan tetapi harus oleh dorongan mesin. Ketika kita menarik kopling lebih dalam yang membuat motor berkurang kecepatannya, maka ban depan otomatis akan berbelok lebih tajam lagi. Sebaliknya, ketika kita merasa akan jatuh,
buka sedikit kopling, maka otomatis ban depan akan lurus dan motor akan kembali stabil. Yang harus dijaga adalah jangan sampai mesin mati karena RPM terlalu rendah dan buka kopling terlalu cepat. Ini akan membuat motor sobat tidur di aspal. Atau sebaliknya, RPM terlalu tinggi dan buka kopling terlalu cepat, maka motor sobat akan loncat seperti kuda. Selain menggunakan kopling, rem belakang juga dapat membantu membelokkan ban depan lebih tajam. Intinya, pada saat kondisi motor miring, pengurangan kecepatan akan membuat ban depan lebih berbelok lagi, dan penambahan kecepatan akan membuat ban depan kembali lurus. Apakah sobat putar arah dari keadaan diam dengan cara ini? Ada cara yang lebih baik. Putar kepala untuk melihat ke area yang akan dituju. Karena motor berhenti, miringkan dan belokkan stang dengan cara manual. Selanjutnya, naikkan RPM sedikit dan buka kopling setengah. Oke sob, cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi untuk bahas topik yang lainnya, tapi masih tentang cornering. Yuk, Assalamualaikum.